Pertama, siapkan pupuk kandang atau kotoran hewan yang akan difermentasi. Sebagai dekomposernya kita menggunakan I4, kemudian molase sebagai sumber energinya atau pakan bakterinya. Molase dapat diganti dengan gula merah maupun gula pasir. Kemudian untuk melarutkan I4 dan juga molase kita membutuhkan air. Kemudian tangki semprot, nah ini bebas saja, bisa menggunakan alat kocor atau menggunakan tangki semprot seperti ini. Kemudian terpal. Ini berfungsi untuk menutup nanti ketika pupuk kandang sudah kita kocor dengan cairan I4. Kemudian siapkan pupuk kandang yang akan difermentasi. Nah, di sini saya menggunakan pupuk kandang dari kotoran kambing. Kemudian ratakan untuk mempermudah nanti saat kita kocorkan larutan I4 atau dekomposer. Kemudian I4 kita encerkan atau kita larutkan di dalam air. Nah, untuk melarutkan I4 maka kita menggunakan air yang jumlahnya lebih sedikit agar lebih mudah. Air yang saya gunakan sebanyak 5 liter. Sebelumnya I4 kita kocok dulu untuk mengaktifkan mikroorganisme yang masih dalam keadaan dorman. Dalam 5 liter air ini saya memberikan I4 sebanyak 5 tutup botol atau 1 tutup botol per liter air. Kemudian molase juga kita encerkan ke dalam air. Molase ini secukupnya, semakin banyak akan lebih baik. Kemudian kita aduk dan pastikan semua bahan yang kita masukkan ke dalam air dapat tercampur semua. Kemudian masukkan ke dalam tangki yang sudah kita siapkan. Dan semprotkan ke pupuk kandang yang tadi sudah kita siapkan. Karena yang akan kita fermentasi sebanyak 2 karung, maka kita akan melakukannya secara bergantian agar lebih mudah. Kemudian sesekali kita balik agar dapat dipastikan semprotannya merata ke seluruh bagian pupuk kandang yang akan difermentasi. Jadi pastikan semua bagian daripada pupuk kandang ini terkena cairan I4 yang kita kocorkan atau kita semprotkan. Kemudian semprotkan kembali dekomposer atau I4 yang kita encerkan tadi, dan pembalikan bisa kita lakukan secara berulang-ulang, jangan hanya 1 kali, agar dapat dipastikan semprotannya merata. Kemudian kita sisihkan atau kita tumpuk pupuk kandang yang sudah kita semprot dengan dekomposer untuk memberi tempat pupuk kandang yang lainnya, karena ada 2 karung yang akan kita fermentasi. Sama seperti yang kita lakukan di awal, yaitu siapkan pupuk kandang, kemudian ratakan agar dekomposer yang kita semprotkan nanti dapat merata.
Kemudian kembali kita semprotkan dekomposer atau cairan IM4 tadi. Nah, jika cairan IM4 yang kita aplikasikan habis, maka kita bisa mengaplikasikan lagi atau bisa mengencerkan lagi. Dalam fermentasi ini, air yang saya gunakan sebanyak 5 ember. Setiap satu ember kapasitasnya 5 liter. Jadi totalnya 25 liter untuk 2 karung pupuk kandang. Kemudian kita balik sama seperti yang kita lakukan di awal agar semprotannya merata. Setelah kita balik, kita semprotkan lagi dekomposer dan bisa kita lakukan pembalikan secara berulang-ulang agar dapat dipastikan semprotan kita merata ke bagian pupuk kandang yang akan difermentasi. Karena ini sangat mempengaruhi cepat dan lambatnya proses dekomposisi nanti. Jika semprotan kita merata, maka semua permukaan daripada seluruh pupuk kandang yang kita fermentasi akan tersentuh oleh mikroorganisme dan fermentasi akan menjadi lebih cepat. Dan jika semprotannya tidak merata, maka proses dekomposisi akan menjadi lebih lambat. Nah, jadi seperti ini teman-teman, kelembapan yang kita butuhkan berkisar sekitar 30-40%. Jika kita pegang maka akan terasa ringin. Jadi tingkat kelembapan yang kita butuhkan yaitu berkisar sekitar 30-40%. Kemudian tutup dengan menggunakan terpal atau bisa juga menggunakan plastik. Jika menggunakan plastik maka plastiknya tidak bocor. Kemudian kita timbun dengan tanah sedikit di bagian pinggir seperti ini agar tidak terjadi kebocoran. Sedangkan ciri-ciri pupuk kandang yang telah siap digunakan atau selesai proses dekomposisinya, maka silahkan ditonton di dalam video yang ini karena sudah ada videonya. Linknya nanti akan saya taruh di deskripsi video ini. Terakhir, kita tutup dengan menggunakan daun pisang atau daun apa saja. Yang penting tertutup, tidak harus menggunakan daun. Nah, ini berfungsi untuk melindungi terpal agar awet dan dapat kita gunakan berulang-ulang. Sedangkan proses fermentasi akan berjalan sekitar 1-2 minggu sampai pupuk kandang ini dapat kita gunakan.